Hai, di video kali ini kami akan mempresentasikan final project UAS mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 Universitas Internasional Batam. Nama saya Anissa Aufa, NPM 1842059. Halo, perkenalkan nama saya Nita Dila, NPM 1842041. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Nuria, NPM 1842044. Di sini bagian saya akan menjelaskan bab 1. Yang pertama adalah histori. CV Kain Cantikku ini didirikan pada tanggal 14 Maret 2020 berbasis di Batam, Indonesia. Didirikan oleh Akmen Group. Tujuannya perusahaan ini didirikan adalah untuk memanfaatkan kain yang berlebih dan meningkatkan cara bersaing yang baik. Perusahaan kain atau tekstil ini kini menjadi salah satu bisnis usaha yang terpesat di dalam perkembangannya di dalam dunia industri kreatif. Tak kurang dari 100 perusahaan di Indonesia yang pesat pertumbuhannya karena subur berbagai produk kreativitasnya. Bahkan di Indonesia sendiri persaingannya sudah sangat ketat. Dengan memperkenalkan produk kita yang ditawarkan itu menjadi salah satu meningkatnya penjualan kain di perusahaan kita. Nah, tapi kita harus memperkenalkannya dengan efektif dan tepat sasaran agar para konsumen lebih cepat mengenal apa yang kita jual dan itu memiliki perbedaan dengan pesaing-pesaing lain. Terus, CV Kain Cantikku ini tidak hanya memproduksi, tetapi dia juga menjual kain tekstil. Tidak hanya mempromosikan di media, kami juga akan membuat katalog yang membuat konsumen lebih tertarik dengan perusahaan kami. Dan mungkin konsumen lebih cepat mengingat dan mengenal perusahaan kami walaupun kami perusahaan yang baru berdiri. Penulis juga akan mempromosikannya dengan cara membuat kalender yang akan diberikan konsumen atau mug, stiker, pin yang membuat konsumen lebih tertarik dengan perusahaan kita. Dan itu adalah cara untuk menarik konsumen. Ini saya akan membahas bab 2 yang terdiri dari 9 poin. Yang pertama adalah manajemen biaya strategis, yaitu penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi unggul yang membantu menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di sini ada 2 strategi umum yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yaitu strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Nah, tujuan perusahaan CV Kain Cantikku dari strategi berbiaya rendah adalah untuk memberikan yang sama atau lebih baik kepada pelanggan dan biaya lebih rendah daripada para pesaingnya. Kemudian yang kedua ada kebijakan kas, yaitu akun yang ada di dalam laporan keuangan, yang artinya dapat dibayar cash atau tunai. Nah, di sini kas ada 2 jenis, yaitu kas kecil dan kas di bank. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dalam inventory, yaitu persediaan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Di sini ada 3 jenis pencatatan inventory, ada FIFO, LIFO, dan average. Kemudian yang keempat ada kebijakan dalam ABC system, yaitu merupakan harga pokok produk yang bertujuan untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan, lalu mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas produk. Nah, di sini memerlukan perhitungan dari cost driver. Nah, metode cost driver itu ada 2, yaitu machine hours dan kilowatt hours. Yang kelima ada kebijakan dalam depresiasi. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi penyusutan yang diungkapkan untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Di sini ada 5 metode depresiasi seperti di atas, dan perusahaan kami, CV Kain Cantikku, itu menggunakan metode garis lurus karena lebih mudah dalam menghitung penyusutannya. Kemudian ada activity based management. Nah, di sini adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Di sini ada 2 frasa penting, yaitu fokus pada manajemen yang terintegrasi dan penerapan pada aktivitas, kemudian bertujuan untuk meningkatkan nilai dan keuntungan pelanggan. Yang ketujuh ada cost volume profit analysis. Di sini adalah alat untuk membantu para manajer mengerti akan hubungan antar biaya, volume, dan laba dengan fokus pada interaksi antar harga produk, volume, aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk campuran yang terjual. Kemudian yang ke-8 ada strategi cost management, yaitu penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi yang unggul
yang akan menghasilkan keunggulan yang bersaing yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada GIC Inventory Management. Pada sistem GIT, pemesanan barang ke supplier berdasarkan jumlah yang diminta oleh customer. Barang dari supplier datang secepatnya, diproses lebih lanjut menjadi barang yang siap kirim untuk memenuhi kebutuhan customer. Kebalikan dari GIC, di mana pada sistem ini untuk mengurangi risiko tidak dapat terpenuhinya ke permintaan customer pada persediaan barang yang akan diproses tidak boleh kosong. Jadi jumlahnya tidak boleh kurang dari stok aman yang sudah dijadikan patokan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu transaksi dan laporan. Jadi CV Kain Cantikku itu adalah perusahaan manufaktur yang berbahan baku kain untuk diproses menjadi bahan jadi, dan di mana semua perusahaan manufaktur itu pasti adanya transaksi penjualan dan pembelian. Jadi di sini kami menganalisis 2 bulan, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Jadi yang pertama saya akan menjabarkan atau menjelaskan jurnal. Jadi saya akan menjelaskan jurnal Januari aja karena di bulan Februari itu sama, cuma perbedaan di angkanya aja atau unit. Jadi di bulan Januari itu ada pembelian bahan baku. Jadi di situ pasti jurnalnya itu bahan baku pada utang atau bahan baku pada kas. Kalau seandainya kas, kalau utang itu seandainya dia on credit, dibayar secara kredit. Lalu ada bahan baku yang dikirim ke pabrik untuk diproses, termasuk bahan penolong. Itu jurnalnya barang dalam proses dan pengendalian overhead pada bahan baku. Lalu ada jurnal mengenai biaya gaji. Biaya gaji itu dia ada TKL yang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu biasanya dia yang berurusan langsung dengan memproduksi. Itu ada di C. Lalu biaya sewa yang telah jatuh tempo, itu jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Lalu ada biaya utilities pabrik, itu beban utilities pada utang dan seterusnya ya, itu sama. Lalu di laporan keuangannya itu dia perbedaannya cuman ada di laba, perbedaannya cuma ada di labanya doang. Yang kalau di Januari dan Februari perbandingannya, di Februari itu dia memiliki ada kenaikan penjualan yang di situ akan mengakibatkan kenaikan di labanya juga. Kenapa beban gaji itu nggak dimasukkan di laba rugi? Karena beban gaji itu dimasukkannya di laporan harga pokok produksi, jadi nggak perlu dimasukkan di laba rugi lagi. Biaya listrik di Februari itu kayak biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya lain-lainnya itu masuk di biaya operasional pabrik, jadi dia masuknya di laporan harga pokok produksi, nggak dimasukin di laba rugi. Jadi ya itu aja sih perbedaannya. Jadi di bulan Februari itu dia memiliki kenaikan, yang di bulan Januari itu dia cuman memproduksi yang terjual itu cuman 300 dengan harga 15.000. Jadi di bulan Februari itu dia menjual 500 dengan harga 15.000. Jadi memiliki kenaikan di bulan Februari untuk labanya. Jadi sekian dari penjelasan tentang transaksi dan laporan saya. Kesimpulan dan sarannya adalah perusahaan CV Kain Cantikku ini adalah perusahaan di bidang manufaktur yang memproduksi kain dan tekstil hingga menjual ke pelanggan. Tapi setelah kami melakukan analisis siklus pendapatannya, kami menemukan kelemahan atau kekurangan yang terjadi di dalam perusahaan CV Kain Cantikku. Misalnya, seperti kuantitas penjualan keseluruhan itu di atas anggaran, tetapi jika ingin memperbaikinya itu tidak melihat dari semua basis data. Lalu yang kedua adalah
Di kedua periode ini, di bulan Januari sama Februari, itu tidak ada kebijakan yang berubah. Tidak ada yang diganti dalam metode caranya, bahkan transaksinya pun hampir sama. Tetapi yang bedanya adalah laba di bulan Januari itu lebih rendah dibanding dengan bulan Februari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.